Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naharukum sa'idah. Sa'idun mubarak. Sa'idun Baik. mubarak. Baik, ahsantum. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Sehat, ya? sudah. Oke, bismillah, insyaallah dalam keadaan sehat selalu ya, alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama memasuki pembelajaran seperti biasa, seperti di minggu lalu, yakni pelajaran tentang sejarah peradaban Islam. Pada hari ini kita akan memasuki chapter yang baru dari yang sebelumnya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan dulu untuk berdoa sebelum belajar ya. Langsung Ustadzah pimpin saja sendiri ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita membaca doa, berdoa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami Dina. wabil muhammadin Amin. Semoga dengan pembacaan doa pada siang hari ini, seluruh pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Sepertinya lengkap, Bu. Oke, untuk memastikan Lengkap, Bu. Oh iya, insya Allah lengkap ya. Sakit, Bu. Oh, Imron sakit. Oke, kalau gitu untuk memastikan siapa yang hadir, kita akan bacakan absen terlebih dahulu. Sudah panggil satu-satu, nanti yang namanya disebut silahkan untuk angkat tangan atau bisa hands up di sini ya. Kalau enggak juga langsung bilang hadir ya. Oke, Muhammad Irsyad Nur Firdaus. Hadir, Ibu Ustazah. Baik, ahsanta. Muhammad Amin. Selalu hadir Ustazah, siap menyimak dan mendengarkan. Baik, alhamdulillah. Uhtina Ihda. Hadir, Ustazah. Baik, ahsanti. Ibnatul Rofi Hoiriyah. Hadir. Iya, tayyib ahsanti. Berarti ini yang tidak hadir di Mas Wisnuwardana sama Muhammad Imron ya tadi ya, dalam keadaan sakit. Oke, yang sakit semoga lekas diberi kesehatan. Alhamdulillah sudah pastikan untuk absensinya pada siang hari ini. Nah, kita sekarang akan memasuki kepada materi yang baru. Sebelumnya masih ingat kan materi sebelumnya terkait sejarah peradaban Islam juga. Sebelumnya kita mempelajari dakwah Rasul di Makkah, mungkin dengan sub yang berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk kepada subjudul yang baru, yakni terkait keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, share screen-nya apa sudah terlihat? Belum. Indana terlihat sudah Sudah Ustazah. sih. Nah, Sudah ya. Oke, ya silahkan dilihat ya. Oke. Nah, sekarang di sini sebelumnya, oh iya, Ustazah lupa menyampaikan terkait hal penting yang harus kita tahu adalah tujuan pembelajarannya ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran materi pada hari ini adalah peserta didik ini diharapkan semuanya mampu memahami peradaban bangsa Arab sebelum Islam serta mampu memaparkan kondisi masyarakat Makkah atau masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, jadi itu adalah poin penting daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya, nah Ustazah ingin memberikan dulu pertanyaan ya supaya meningkatkan keingintahuan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Pertama, apa sih yang kalian bayangkan apabila disebutkan nih kondisi geografis bangsa Arab dulu dan sekarang?
Ada yang ingin mencoba atau bersukarela menjawab? Saya Karena Bu, Ustazah. Oh ya, dengan Oke, suku silakan. yang pasti panas Bu di Arab. Oh, Dimas yang jawab. Ya, Arab panas. Oke, Ahsanta. Terus, ada lagi? karena Ustazah, Naam, tafadhol. Amin. kondisi Arab sebelum ada Islam itu Ustazah. Mereka tidak bisa baca Ustazah, Umi. Nah, kaum Umi Mereka Ustazah. tidak baca Umi. Ya, Kebanyakan baik. dari mereka. Ahsan. Betul ya, Umi. Jadi tidak ada yang bisa membaca dan menulis, masih dalam keadaan sangat jauh dari ilmu pengetahuan mungkin ya saat itu. Ahsanta. Terus ada lagi yang ingin menambahi? Jauh dari Tidak ada? peradaban, Ustazah. Jauh dari peradaban. Oke, Ahsanta. Betul ya, semuanya jawabannya hampir semuanya adalah betul, baik dari Muhammad Amin maupun dari Dimas. Ya, yang lainnya mungkin nanti bisa menyumbangkan jawaban di pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalian tahu tentang keadaan sosial budayanya? Sosial budaya di Arab itu seperti apa sih? Coba Ibnatul Rofi bisa menyumbangkan jawabannya. Kondisi geografis bangsa Arab dulu dan kini ya, Bu. Sosial budayanya. Oh, sosial budaya. Ya. Mungkin itu ya, Bu. Kalau saya dengar-dengar sama sepengetahuan saya, sekarang itu lebih ke bebas daripada sebelumnya. Oke, bebas daripada sebelumnya. Kalau misalkan di zaman jahiliyah dulu, yang Vivi tahu, keadaan sosial budayanya kayak mana? Apa ya? Mungkin ada yang bisa membantu, Bu. Kayaknya ini Bu, jahiliyah suka bunuhin anak-anak kecil bayi itu loh Bu. Nah, oke, itu salah satu poinnya juga ya. Tapi Ahsanta, alhamdulillah sudah sedikit tergambarkan mungkin dari beberapa yang sudah kalian jawab terkait keadaan geografis Arab dulu dan kini. Mungkin tadi sudah ada yang dijawab oleh Amin. Kalau misalkan zaman dulu itu di Arab kebanyakan orangnya masih ummi ya, masih belum bisa membaca, belum bisa menulis dan lain sebagainya karena memang peradaban keilmuannya mungkin belum pesat gitu ya, belum sepesat hari ini. Kemudian juga tadi Dimas menambahkan panas, otomatis keadaannya di sana itu gurun gitu ya. Terus Vivi juga menambahkan terkait jawaban yang kedua tadi bilang kalau misalkan sosial budayanya itu masih sangat keterbelakangan. Terus Irsyad juga jawab tadi terkait membunuh ya, pembunuhan. Ya itu betul sekali. Insya Allah bisa menjadi jawaban yang sangat betul. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan masuk kepada materi ya. Oke, sebentar kita next dulu. Di sini di slide yang ini bisa kalian lihat. Pertama, Ustadzah akan menjelaskan terkait keadaan geografis bangsa Arab ya. Nah, setelah tadi yang sudah kalian gambarkan sedikit itu, kita akan sama-sama lengkapi lagi ya pengetahuan kita tentang keadaan geografis bangsa Arab. Jadi, keadaan geografis bangsa Arab sebelum Islam sudah jelas ya, khususnya di daerah Makkah itu terdiri dari gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Jadi semuanya sama persis di gambar yang sudah Ustadzah cantumkan di sana, ada gurun pasir yang sangat membentang luas tanpa ada bangunan-bangunan yang mempercantik suasana di sana. Semuanya gersang dan sangat panas. Keadaannya seperti itu. Nah, disebabkan oleh keadaan geografis yang seperti itu, maka ciri khas daripada bangsa Arab ini cenderung sering berpindah-pindah, gitu ya. Jadi mereka berpindah satu tempat ke tempat yang lain, membuat tenda di satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Karena mereka tidak menyukai untuk tetap menetap di satu tempat. Jadinya mereka senang berpindah-pindah, sehingga terbentuklah sifat mereka yang sangat menyukai kebebasan, sehingga
tidak suka terkekang oleh suatu disiplin ataupun peraturan-peraturan. Itulah ciri khasnya orang Arab. Kita lihat dari segi geografis sehingga mengakibatkan sikap mereka ataupun sifat mereka yang sangat mencintai kebebasan dan juga tidak suka dilarang-larang. Sehingga apabila dengan Islam itu sangat bertolak belakang ya, karena Islam ini kan datang dengan beberapa peraturan yang harus ditaati. Nah ya, jadi bangsa Arab pada saat itu kenapa disebut jahiliyah? Mungkin salah satu poinnya adalah karena suka kebebasannya itu, sehingga mereka tidak suka untuk terkekang oleh suatu disiplin atau peraturan-peraturan. Apalagi ketika ada Islam gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah keadaan geografisnya kita sudah terbayang ya. Terus sekarang keadaan keyakinannya. Ya, keadaan keyakinan di bangsa Arab zaman dulu ini terbagi ke dalam beberapa golongan. Jadi mereka memiliki banyak sekali keyakinan-keyakinan. Di antaranya ada golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan juga hari kebangkitan, jadi nggak percaya akan Tuhan dan juga nggak percaya akan hari akhir. Ya, kemudian ada golongan yang mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari hari akhir. Jadi percaya Tuhan tapi nggak percaya adanya hari akhir. Terus ada golongan kaum musyrikin, yang mana kaum musyrik ini mereka semuanya adalah orang-orang golongan yang menyembah berhala-berhala yang berada di Ka'bah pada saat itu, yang banyak sekali. Kemudian yang keempat, ada golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Itu ajaran terdahulunya. Kemudian golongan yang menyembah malaikat atau jin. Jadi dari segi atau dari sisi keyakinan, Arab pada zaman dahulu sebelum adanya Islam, keadaannya seperti itu. Mereka ada yang tidak bertuhan dan bahkan banyak yang musyrik ya, atau menyembah berhala dan mensucikannya. Oke, selanjutnya di keadaan budaya dan sosial masyarakat. Nah, keadaan budaya dan sosial masyarakat ini sangat sekali miris ya. Jadi orang Arab jahiliyah zaman dahulu sebelum masuknya Islam, keadaannya ini sangat terpecah belah, sangat banyak sekali penyelewengan, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Tidak ada hal-hal seperti itu pada zaman Arab jahiliyah dulu. Tidak ada kesejahteraan dan lain sebagainya. Banyak sekali perpecahan. Di antaranya, di sini Ustazah sudah poin-poinkan, ada peperangan dan perpecahan antar kabilah, gitu ya. Jadi karena Arab ini suka sekali berkelompok, gitu. Jadi memiliki banyak sekali kelompok-kelompok. Nah, di antara kelompok satu dengan yang lainnya itu pasti sering terjadi peperangan dan juga perpecahan, gitu ya. Kemudian ada pembunuhan anak sendiri karena takut kelaparan dan kemiskinan. Jadi mungkin khawatir ketika adanya anak ini malah menambah beban dalam kehidupan gitu. Makanya banyak sekali pembunuhan terjadi padahal pada anak sendiri. Kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena menurut orang Arab, anak perempuan ini merupakan suatu aib dan sesuatu yang tidak berguna. Maksudnya kehadiran mereka ini sangat tidak berguna untuk mereka karena tidak bisa dijadikan bala tentara, kemudian tidak bisa diajak berperang, kan tidak bisa juga diberi beban yang sangat berat. Maka pada saat itu bayi-bayi perempuan, bayi-bayi anak perempuan itu banyak sekali yang terbunuh ya, atau dibunuh. Itu sengaja dibunuh hidup-hidup ataupun dikubur gitu ya. Kemudian banyak sekali pelecehan yang terjadi kepada perempuan-perempuan gitu ya, melecehkan perempuan dan juga maraknya perzinaan karena memang pergaulannya sangat bebas sekali. Jadi tidak ada norma yang mengatur untuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga banyak terjadi marak perzinaan di mana-mana. Kemudian budaya mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Nah, ini adalah ciri khas yang sangat melekat kepada Arab jahiliyah pada saat itu, sebelum datangnya Islam. Nah ya, jadi keadaan bangsa Arab ataupun bangsa Makkah pada saat itu adalah seperti ini, sehingga dapat kita gambarkan sedikit ya bagaimana keadaannya, bagaimana keyakinan yang mereka anut, dan juga sosial budayanya. Semuanya sangat berantakan sekali sebelum adanya Islam. Nah, datanglah Rasulullah, maksudnya bukan datangnya ya, tapi diutuslah Rasulullah di sana, diangkat sebagai nabi, kemudian Islam hadir ke dalam bangsa Arab tersebut sehingga menjadikan ataupun mendatangkan
rahmat di berbagai macam aspek gitu ya. Semuanya dirubah, seluruh hal yang tadinya hancur berantakan mulai tertata dan lain sebagainya itu adalah berkat datangnya Islam kepada bangsa Arab. Hingga saat ini mungkin kita lihat ya beberapa perkembangan yang sudah terjadi dalam bangsa Arab tersebut, kekayaannya, kemudian juga budayanya yang sudah mulai lebih baik, kemudian juga kemajuan-kemajuan lainnya yang sudah kita bisa lihat sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah karena berkat hadirnya Islam gitu. Oke, untuk materi pada hari ini insya Allah cukup sampai di situ ya. Jadi materinya hanya terikat kepada bagaimana keadaan bangsa Arab pada saat itu. Insya Allah poin-poinnya sudah cukup dan semoga anak-anak semua mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadzah pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup materinya, Ustadzah ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, silahkan bisa dijawab dari apa yang sudah Antuna simak ya, atau Antum simak. Kepada Muhammad Amin. Bisa dengar suara saya? Oh, apa sinyalnya? Trouble. Oke. Dimas? Ya, Bu. Ya, Dimas. Saya ingin bertanya, ya silahkan dijawab. Bagaimana, coba sebutkan sedikit minimal 2 keyakinan apa sih yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam? Sebelum Islam, Yahudi dan Nasrani dan keyakinan berhala. Itu, Bu. Oke, ya, taib, ahsanta. Bagus ya, berarti Dimas sudah bisa catch poinnya, sudah bisa menarik kesimpulan yang baik gitu ya, terkait apa yang sudah kita pelajari. Kemudian, satu lagi, Ibnatul Rafi, bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, Vivi, coba sebutkan 1 ataupun 2 daripada keadaan budaya dan sosial masyarakat di zaman Arab sebelum Islam. Zaman Arab sebelum Islam. Orang-orangnya tingkat kepeduliannya masih rendah, Bu. Ya, selain itu, satu lagi. Satu lagi, apa ya? Mungkin dari yang tadi sudah dijelaskan. Yang ini, Bu, yang di PowerPoint. Kalau kepada perempuan bagaimana? Ya. Kurang menghormati. Ya. Kurang menghargai. Berarti sama halnya dengan melecehkan perempuan gitu ya. Masih banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi budaya Arab pada masa ya. Ya. Ya, taib ahsanti. Ya, taib ahsanti Vivi, alhamdulillah. Nah, mungkin kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kalian semua sudah bisa menjawab pertanyaan daripada yang sudah Ustadzah lontarkan ketika selesai. Jadi evaluasinya sudah sangat baik ya. Kalian sudah mampu menerima pembelajarannya dengan sangat baik. Lalu kita akan akhiri. Sebelumnya Ustadzah mungkin akan menyampaikan beberapa pesan. Silakan untuk tetap rajin belajar, jaga kesehatan, terus semangat untuk menggali ilmu pengetahuan karena itu penting, terlebih sejarah kebudayaan yang tidak boleh kita lupakan karena dengan sejarahlah kita bisa mengembalikan kembali peradaban Islam ya menjadi Islam yang lebih baik lagi ya. Tapi Rubama iktafaitu bihada, terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Taib Nahtatim akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.